Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman bersama channel YouTube Rizky Travel Vlog. Kali ini kita mencoba salah satu bis yang sangat legend, di mana sering kali waktu masih belum ada jalan tol, bis ini sering melewati jalur lintas via Bukit Soeharto dengan ciri khas knalpotnya, yaitu bis Sapu Lidi. Di sini masih melayani rute Samarinda Balikpapan non AC, sama sebelum zaman dulu juga dia masih melayani setia dengan yang non AC. Ya, jadi begini ya teman-teman, keadaan bis kalau yang non AC, kalau dia posisi jalan ada angin masuk yang membantu angin, kita dapat angin. Tapi kalau dia tidak jalan maka terasa panas, gerah. Jadi beda dengan yang dengan yang AC. Kalau yang AC dia yang posisi mesin nyala, AC-nya akan nyala. Jadi kita biar dia berhenti, kita nggak terlalu kepanasan karena kita disuplai dengan AC. Nah, kalau yang non AC ya seperti ini. Jadi bisnya ini sangat lama tapi masih sangat bagus untuk jalan dari Samarinda Balikpapan. Nah, inilah kondisinya teman-teman, kondisi di dalam bis Sapu Lidi. Oke teman-teman, bis ini sama ya, rutenya lewat jalan tol. Nah, ini yang saya penasaran, saat minggu lalu Presiden sudah meresmikan jalan tol yang tembus dari pintu gerbang tol Samboja sampai ke KM 13 Karangjoang dan berakhir di pintu tol Manggar. Nah, apakah nanti di sini lewat jalan tol langsung yang tembus ke KM 13 Karangjoang? Nah, ini yang saya akan lihat, karena kemarin sebelum diresmikan jalan tol yang menuju ke Manggar dan KM 13 Karangjoang, bis hanya sampai di pintu gerbang tol Samboja. Jadi saya penasaran, kali ini saya ikut bis Samarinda Balikpapan, apakah dia akan lewat jalan tol KM 13 Karangjoang. Kita saksikan ya. Ya teman-teman, beberapa hari Samarinda hujan, cuma yang tadi malam itu intensitas hujannya cukup tinggi, jadi membuat beberapa daerah titik rawan itu mengalami banjir. Di jalan masuk menuju pintu tol gerbang Palaran pun, yang menuju Stadion Palaran juga ikut banjir. Jadi intensitas hujan Samarinda ini cukup besar tadi malam dan membuat beberapa titik banjir di sekitar kota Samarinda. Jadi ya semoga ke depan, apalagi dengan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara, ya setidaknya harus dibenahi dalam pengairan apabila terjadi musim hujan seperti ini dengan debit yang cukup besar. Oke teman-teman, kita sudah mulai masuk ke arah Stadion Palaran, yaitu menuju pintu gerbang tol Palaran. Kita saksikan apakah nanti akan lewat kilometer 13 Karangjoang. Oke teman-teman, Rizky Travel Vlog, kita stop sebentar. Biasa para sopir stop di depan gerbang, setelah gerbang pintu tol Palaran, untuk mengisi kartu e-tol mereka, biasanya untuk nanti dipakai lagi. Jadi biasa para sopir-sopir di sini mengisi e-tolnya itu di pos yang ada gerbang tol Palaran. Nah, baik gerbang tol Palaran yang di sana sama gerbang tol yang Samboja. Jadi biasa mereka mengisi dulu agar nanti ada saldonya, mereka bisa masuk keluar masuk. Oke. Jadi teman-teman, perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan ini belum dihitung kalau dengan stop seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah jam 1 lewat
25 menit. Jadi kalau dia jalan terus ya sekitar 2 jam itu sampai di gerbang tol pintu Samboja, tergantung kecepatan mobil itu sendiri. Nah, makanya saya ingin lihat nanti kita akan lewat mana, apakah kita akan keluar lewat pintu gerbang tol Samboja atau lewat pintu tol KM 13 Karangjoang. Karena dua pintu tol itulah yang dekat dengan terminal bis. Kalau di keluar pintu tol Manggar itu terlalu jauh, karena pintu tol Manggar dia arahnya dekat ke bandara. Kalau untuk ke terminal biasanya dua opsi, yaitu KM 13 Karangjoang atau pintu tol gerbang Samboja. Nanti kita akan lihat ya teman-teman, saksikan terus. Ini kita akan los masuk tol. Mungkin saya tidak akan mau video karena ada di video sebelumnya itu ada saya review perjalanan jalan tol. Silahkan teman-teman tonton di video sebelumnya. Oke, jangan lupa selalu tonton terus channel Rizky Travel Vlog, channel yang memberikan informasi tentang perjalanan dan transportasi, baik itu transportasi kapal maupun transportasi bus yang ada di Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda dan kota Balikpapan. Ke depan apabila channel ini berkembang, maka saya akan mereview yang akan lebih luas sampai ke daerah seperti Banjarmasin, sampai ke Kalteng, mungkin sampai keluar pulau. Doakan terus channel ini terus berkembang agar saya bisa memberikan informasi untuk teman-teman busmania maupun teman-teman Rizky Travel Vlog. Oke, saksikan terus ya. Oke teman-teman, di depan dari akhir jalan tol ini, yaitu di depan itu adalah gerbang tol exit Samboja. Apakah kita akan keluar atau tetap terus lewat KM 13 Karangjoang? Kita lihat ya teman-teman, apakah akan keluar di pintu gerbang tol Samboja atau tetap terus ke KM 13 Karangjoang. Karena KM 13 Karangjoang sudah diresmikan. Oke teman-teman, ternyata bis ini tidak keluar lewat KM 13 Karangjoang. Dia memilih keluar lewat pintu gerbang tol keluar Samboja. Ya, jadi semenjak sudah diresmikan sama Bapak Presiden, jalan di sana itu sudah diresmikan. Itu jalan tolnya itu tembus sampai gerbang tol KM 13 Karangjoang dan gerbang tol Manggar. Jadi ternyata di sini dia tetap mengambil pintu keluar gerbang tol Samboja. Ternyata dia tidak langsung ngambil di KM 13 Karangjoang. Padahal seandainya kalau langsung ke pintu tol KM 13 Karangjoang lebih memangkas lagi jarak tempuhnya. Jadi dia tidak mengambil ya teman-teman. Jadi dia keluarnya lewat keluarnya lewat gerbang tol Samboja, tidak keluar ke KM 13 Karangjoang yang terus ke sana. Ya, sayang sekali ya teman-teman, ternyata bis yang saya naiki kali ini dia tidak keluar lewat pintu tol KM 13 Karangjoang. Padahal kalau dia keluar lewat sana ini masih gratis, karena 2 pekan ini digratiskan, belum ditarik tarif. Jadi yang baru ditarik tarifnya hanya dari gerbang tol Palaran sampai gerbang tol Samboja maupun sebaliknya. Untuk lewat KM 13 Karangjoang dan gerbang tol Manggar tidak ada ditarik tarif sama sekali selama 2 minggu setelah diresmikan oleh Bapak Presiden. Oke teman-teman, nah jadi kita keluar lewat gerbang tol Samboja. Oke, ya sayang sekali, padahal saya ingin mencoba kita keluar lewat KM 13 Karangjoang. Oke teman-teman, terus saksikan channel Rizky Travel Vlog. Nah, keluar sana itu adalah Samboja. Nah, keluar dari Samboja. Oke teman-teman, inilah pintu keluar gerbang tol Samboja.
Jadi sayang sekali kita tidak lewat di KM 13 Karangjoang. Oke, semoga saja nanti kembalinya kita lewat KM 13 Karangjoang ya teman-teman. Aduh, sorry, jadi tidak bisa mereview jalan tol yang lewat KM 13 Karangjoang teman-teman. Oke, tetap saksikan terus channel Rizky Travel Vlog ya teman-teman. Sekian video kali ini saya akan turun di depan Indomaret Balikpapan saja. Saya tidak sampai ke Balikpapannya karena tadi saya ingin mereview sedikit kalau kita melewati KM 13 Karangjoang, tapi ini tidak. Jadi kita langsung keluar lewat gerbang tol Samboja dan terus sampai ke Balikpapan. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke banyak orang channel YouTube Rizky Travel Vlog yang mana tentang perjalanan dan transportasi di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.